Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan yang kedua dari propulsi pesawat terbang. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai histori daripada mesin turbojet dan mesin propulsi lainnya seperti ramjet dan roket kemarin. Terus apa fungsi-fungsi daripada pembelajaran fundamental dari fisika, seperti kita kemarin juga membahas mengenai momentum ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai kinerja dari mesin turbin gas. Jadi kita membahas mengenai bagaimana gaya dorong itu dihasilkan dari proses momentum, terus ada pressure thrust, net thrust, ada daya juga. Selain gaya ada daya seperti shaft horsepower, brake horsepower, equivalent shaft horsepower. Ada juga efisiensi dan thrust factor serta engine rating. Oke, nah ini salah satu gambar yang mendefinisikan bahwasannya kinerja daripada engine itu ada dan tersimulasi dari sebuah engine Tesla ya. Ini ada beberapa indikator yang kita lihat, ada temperatur 15 derajat Fahrenheit, ada tekanan 0,12 kilopascal. Nah, ini mengindikasikan kinerja dari engine ini. Jadi kalau T1 P1 itu kondisinya di sini atau di bagian inlet ya. Terus T2 P2 ini kondisinya di sini. Jadi ini kondisinya di mana suhunya meningkat 96 Fahrenheit. Terus tekanannya juga meningkat sebesar 9,85 kilopascal. Nah, ini adalah satuan-satuan indikasi daripada parameter di sistem engine ini. Ada Celsius, ada tekanan pound square in, ada pounds, ada gallon per hours untuk fuel flow-nya ya. Nah, di sini di combustion chamber warnanya juga merah, sama-sama merah. Ini suhunya semakin signifikan meningkat 650 Fahrenheit, tekanannya 10,05 kilopascal, dan keluar daripada exhaust di sini itu pada 418 derajat Fahrenheit dan tekanannya 0,76 kilopascal. Nah, inilah perilaku daripada aliran udara yang mendefinisikan mengenai temperatur dan tekanan pada masing-masing state yang ada pada engine ini. Di sini juga ada indikasi daripada RPM. Jadi putaran RPM pada saat nilai-nilai ini muncul itu di sekitar 78.163 RPM. Sedangkan aliran bahan bakar terdeteksi 8,30 liter per hour dan thrust yang dihasilkan 21,2 Newton. Jadi ini adalah sebuah simulasi yang digunakan untuk mengidentifikasikan parameter-parameter dan mendefinisikan nilai thrust, RPM, dan fuel flow-nya. Nah, sekarang kita masuk ke next slide. Jadi apa yang kita akan diskusikan hari ini adalah mengenai thrust. Ada momentum thrust, ada choke nozzle thrust atau pressure thrust, ada net thrust, gross thrust, gas turbine working cycle and airflow. Jadi ini siklus kerja dari mesin turbin gas dan aliran udaranya. Terus ada thrust distribution atau distribusi daripada gaya dorong. Terus ada pengukuran daya pada mesin turboprop sebuah pesawat terbang, ada shaft horsepower, brake horsepower, dan equivalent shaft horsepower. Terus juga ada efisiensi, propulsive efisiensi, grafik dari propulsifnya, thermal efisiensi, overall efficiency, engine compression ratio, dan specific fuel consumption. Terus ada thrust factor yang mengacu kepada International Standard Atmosphere Table-nya. Terus ada variasi thrust yang dihubungkan terhadap ketinggian, temperatur, dan kecepatan daripada pesawat. Terus ada engine rating, flight rating, engine power rating. Ke thrust yang dihasilkan dari sebuah mesin turbin gas. Jadi
Kalau dari gambar ini kita harus mencermati parameter-parameter apa yang bekerja dalam menghasilkan thrust. Yang pertama tentunya aliran udara, indikasi awalnya adalah velocity, V0. Aliran udara sebelum masuk ke intake, terus ada M.0. Ini adalah mass flow rate atau dikenal dengan laju aliran massa udara. Nah, ketika dia masuk, maka terjadi perilaku perubahan aliran udara di sini. Jadi kalau di kompresor pasti kita tahu bahwasannya yang ditingkatkan itu adalah nilai daripada pressure-nya. Namun yang di sini karena kita mencari thrust daripada mesin ini, yaitu mesin turbojet, maka yang perlu kita definisikan hanyalah nilai kecepatan masuk dan kecepatan keluar serta mass flow rate masuk dan mass flow rate keluar. Sehingga kalau untuk mencari thrust atau gaya dorongnya itu merupakan fungsi daripada mass flow rate exit atau yang keluar, laju aliran massa udara yang keluar dikali kecepatan aliran udara di exit dikurang M.0 itu adalah kecepatan masuk dikali dengan V0, kecepatan ini M.0 itu massa aliran udara masuk dan V0 adalah kecepatan udara masuk. Jadi ini yang kita sebut dengan perubahan momentum ya, karena M.E ini satuannya bukan kilogram melainkan kilogram per detik. Jadi satuan aliran massa yang masuk per detik. Jadi kalau M.E dikali VE ini merupakan satuan perubahan momentum per detiknya. Jadi dikurang sehingga menghasilkan nilai sebuah gaya dorong atau thrust. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau dari gambar tadi maka kita bisa mengambil intisarinya dari hukum gerak Newton kedua, di mana nilai gaya itu sama dengan massa dikali acceleration atau percepatan. Namun kalau sebuah gaya thrust itu sama dengan mass kali acceleration atau massa kali acceleration, maka thrust sama dengan massa dikali Vz dikurang V ambient dibagi dengan T. Jadi Vz ini kalau di gambar yang sebelumnya itu adalah V exit, sedangkan V ambient ini adalah V0-nya tadi dibagi dengan T. T ini kalau dikaitkan dipindahkan ke sini mass per T itu akan menjadi laju aliran massa atau dikenal dengan mass flow rate. Jadi kalau kita pindahkan thrust gaya dorong sama dengan massa dibagi T dikali Vj dikurang VE. Maka gaya dorong adalah M dot dikali Vz dikurang V ambient. Nah, persamaan yang di awal gambar tadi dengan ini sebenarnya adalah sama ya, karena nilai M.E yang ada di slide sebelumnya sama dengan M.0 itu nilainya diasumsikan sama. Nah, persamaan ini dikenal dengan momentum thrust atau gaya dorong akibat dari perubahan momentum percepatan aliran gas yang keluar daripada nozzle gas turbine engine. Oke, kita lanjutkan. Nah, terus juga kita kenal di sini adalah choke nozzle thrust or pressure thrust. Jadi ada gaya dorong yang mengalami kondisi yang kita sebut dengan choke nozzle yang sudah kita pelajari di slide pertama tadi. Jadi choke nozzle thrust ini tentunya kalau dia keluar aliran gas itu langsung ke saluran atau ke ambient atau ke udara sekitar, maka dia akan menghasilkan perbedaan tekanan. Nah, perbedaan tekanan yang keluar dari nozzle dibandingkan dengan tekanan di sekitar itu akan menghasilkan yang kita sebut dengan pressure thrust atau gaya dorong yang dihasilkan akibat perbedaan tekanan antara aliran udara yang keluar nozzle dengan aliran udara sekitar. Jadi di sini jika kecepatan udara keluar dari nozzle mencapai kecepatan Mach 1
atau setara dengan kecepatan suara, maka gelombang kejut akan membentuk dan nozzle itu akan dikatakan tersedak atau percepatan gas itu tidak bisa ditambah akselerasinya. Sehingga sebagai hasilnya, tekanan di dalam jet pipe itu akan meningkat, di mana secara eksperimen diketahui nilai tekanan meningkat itu 1,4:1 dibandingkan dengan tekanan yang ada di sekitar. Maksudnya tekanan yang ada di sekitar itu adalah tekanan lingkungan ya, jadi bukan tekanan yang keluaran dari mesin turbin gas. Lalu tentunya perbandingan ini akan menghasilkan perbedaan yang signifikan sehingga gaya dorong juga dihasilkan akibat dari perbedaan tekanan ini. Nah, biasanya kalau mesin turbin gas yang didesain untuk pesawat terbang penumpang komersial itu biasanya keluaran nozzle-nya untuk percepatan aliran gasnya hanya di 1 Mach number. Sehingga pressure thrust itu dapat diabaikan untuk jenis thrust ini. Jadi karena dia hanya di Mach 1 maka pressure thrust diabaikan. Jadi selain misalnya untuk pesawat jet fighter ataupun untuk roket itu biasanya ada nilai pressure thrust-nya. Jadi itu thrust yang dihasilkan kalau memang kecepatan aliran udara yang keluar dari nozzle itu melebihi dari 1 Mach. Jadi untuk mendalami pengertian mengenai pressure thrust dan konsep daripada choke nozzle untuk konfigurasi nozzle konvergen divergen, maka biasanya aplikasi dari pesawat militer dan roket dengan nozzle yang konvergen dan divergen itu akan menghasilkan nilai pressure thrust yang cukup signifikan. Jadi pressure thrust itu atau gaya dorong yang dihasilkan akibat perbedaan tekanan itu dihasilkan dari parameter luasan penampang jet dikali dengan P jet dikurang P ambient. Jadi pengaruhnya di luasan penampang dikali dengan tekanan di belakang nozzle dikurang dengan tekanan di lingkungan. Nah, jadi kalau sudah dapat pressure thrust, maka jumlah total thrust yang dihasilkan adalah pressure thrust ditambah dengan momentum thrust. Jadi itu untuk nilai total thrust. Sekarang kita masuk ke pengertian net thrust. Jadi net thrust ini akan memperhitungkan nilai dari V ambient di dalam persamaan dari momentum thrust. Oleh karena itu tentunya nilai net thrust itu bervariasi terhadap kecepatan daripada pesawat terbang itu tersebut. Karena semakin cepat pesawat terbang, maka kecepatan udara yang akan masuk ke engine juga akan semakin besar. Tentunya kalau tadi rumus thrust itu kan thrust sama dengan m dot kali v jet dikurang v ambient. Nah, kalau misalnya net thrust kita hitung, maka semakin meningkat VA, maka net thrust-nya juga akan mengalami penurunan. Kenapa VA-nya meningkat, TN-nya turun? Karena kalau misalnya V-jet-nya tidak memiliki peningkatan nilai, maka TN-nya pasti atau net thrust-nya pasti akan turun. Jadi perlu memperhitungkan berapa laju aliran yang akan masuk ke engine juga. Oke, terus ada lagi gross thrust. Jadi gross thrust ini adalah gaya dorong gross, dimana ketika pesawat terbang itu ada dalam keadaan diam di ground, maka nilai V ambient-nya adalah 0. Sehingga nilai gross thrust itu adalah m dot dikali dengan V jet ditambah dengan pressure thrust gross. Ini kalau ada ya. Sehingga gross thrust atau gaya dorong gross merupakan thrust yang dihasilkan ketika engine itu ada dalam keadaan diam di ground atau dalam keadaan di kondisi test bed. Jadi gross thrust itu sering disebut dengan static thrust.
Oke, sekarang kita masuk ke, sebentar, saya coba hapus ini dulu ya. Bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Bisa dihapus. Oke, kita lanjutkan saja. Kita masuk ke gas turbine working cycle and airflow adalah merupakan siklus kerja mesin turbin gas dan aliran udara. Jadi dari gambar ini merupakan gambar lintasan aliran udara yang menuju ke masing-masing state di mesin turbin gas. Lalu ini adalah nilai indikasi daripada ada suhu udaranya, terus ada kecepatan udara, dan ada tekanan udara. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya ketika aliran udara itu masuk ke kompresor, maka yang dirubah sifat dari aliran udaranya yang awalnya memiliki nilai kecepatan akibat putaran dari kompresor, sekarang ketika dia melewati kompresor, maka yang meningkat selama di state kompresor itu adalah total pressure-nya atau tekanan totalnya meningkat. Kita lihat di sini ya, sampai hampir di sekitar 140 pound square in. Lalu bagaimana dengan kecepatannya? Seiring dengan berjalannya aliran udara itu ke masing-masing state, maka kecepatannya menurun. Kita lihat di sini dari sekitar 500 feet per second itu sampai keluarnya itu di sekitar 300 feet per second. Lalu kalau untuk temperatur itu polanya sama dengan tekanan total, yaitu semakin meningkat tapi tidak terlalu signifikan. Yaitu dapat dikatakan sekitar 15 derajat sampai ke 300 derajat Celcius ya. Lalu aliran udara masuk ke diffuser di sini, bagian daerah transisi antara outlet kompresor dengan inlet daripada combustion chamber. Maka tekanan total di sini agak menurun sedikit, mungkin akibat daripada gesekan aliran udara dengan dinding-dinding di daerah casing diffuser ini. Namun temperatur semakin meningkat di sini, namun kecepatan semakin turun. Lalu aliran udara bergerak ke combustion chamber. Di combustion chamber, aliran udara bertekanan itu dicampur dengan bahan bakar lalu dinyalakan dengan igniter untuk menghasilkan pembakaran, sehingga yang terjadi di ruang bakar itu adalah suhu yang meningkat dalam waktu hitungan mikrosecond ya. Jadi di sini suhu bisa sampai 2000 derajat Celcius di daerah yang kita sebut di sini itu adalah primary zone. Nah, di sini suhu secara sekian milidetik itu turun dan mengikuti nilai di sekitar 800 atau 900 derajat Celcius. Lalu meninggalkan combustion chamber pada temperatur yang konstan di 900. Namun kita lihat di sini ada penurunan sedikit dari nilai tekanan. Namun kecepatan juga turun lalu meningkat pada bagian yang kecil ini. Ini kecepatan meningkat di sini atau pada bagian nozzle box yang sering kita sebut nozzle box di sini. Nah, keluar daripada nozzle box ini langsung masuk ke NGV atau nozzle guide fan yang mengarahkan aliran udara langsung menuju ke rotor turbin. Nah, makanya di sini kecepatan aksialnya meningkat, lalu turun lagi, meningkat lagi, turun lagi. Ini karena aliran udara ketika di nozzle guide fan itu ditingkatkan, tapi ketika mengenai turbin maka kecepatannya turun. Nah, di sini berbeda dengan yang terjadi di aliran yang melewati kompresor. Kalau di kompresor ini adalah proses kompres, yaitu peningkatan tekanan dan temperatur. Namun di turbin ini adalah proses ekspansi, yaitu penurunan daripada nilai tekanan selama di turbin dan juga penurunan daripada temperatur. Sedangkan kecepatan berfluktuasi
karena aliran gas panas dari ruang bakar ini diserap oleh turbin, tentunya untuk menggerakkan komponen-komponen kompresor dan aksesoris gearbox lainnya. Nah, keluar daripada turbin itu masuk ke propelling nozzle. Sebelum ke propelling nozzle, ya dia melewati daerah di belakang turbin dulu ya. Di sini kecepatan aksialnya meningkat. Kita lihat meningkat dari sekitar 600 feet per second ke 800 ya. Lalu meningkat tajam di propelling nozzle-nya sampai sekitar 1800 feet per second. Sedangkan temperaturnya konstan dan tekanan totalnya juga sedikit menurun. Jadi itulah siklus kerja daripada mesin turbin gas untuk menghasilkan accelerated gas atau kecepatan gas yang cukup signifikan. Yaitu di propelling nozzle itu dari sekitar 800 sampai ke 1800 feet per second atau sekitar 600 meter per second kira-kira. Nah, itu siklus kerja dari mesin turbin gas. Nah, bagaimana kalau distribusi thrust? Jadi distribusi thrust itu dihasilkan memang dari beban-beban yang bekerja pada mesin turbin gas itu sendiri. Jadi ada beban forward load dan rearward load atau beban ke depan dan beban ke belakang pada mesin turbojet engine. Yang adalah sebagai contohnya kita lihat forward gas load 57.836 pound, sedangkan rearward gas load itu 46.678 pounds. Jadi forward gas load dikurang dengan rearward gas load itu akan menghasilkan total thrust yang arah vektornya lebih besar yang ke depan, sehingga engine ini akan bergerak ke depan, yaitu selisihnya sebesar 11.158 pound. Nah, seperti detailnya seperti ini. Di kompresor itu beban forward gas load-nya itu beban untuk bertahan agar tidak terjadi back pressure itu sekitar 19.049 pound. Sedangkan di diffuser itu 2.186 pounds, di combustion chamber 34.182 pound. Kenapa gas ini cenderung mengarah vektor ke belakang atau balik ke arah awalnya? Karena tekanan di sini itu memang sangat besar dan cenderung biasanya sifat tekanan tentunya akan mencoba untuk berbalik ke belakang karena dia bergerak dari tekanan yang jauh lebih tinggi ke tekanan yang jauh lebih rendah. Nah, ini yang harus ditahan oleh komponen-komponen ini, baik itu kompresor, diffuser, dan combustion chamber. Nah, sedangkan kalau rearward gas load itu di daerah turbin dan di daerah nozzle. Karena aliran udara ini karena di sini itu nilai daripada tekanannya diturunkan dan temperaturnya diturunkan, maka turbin secara tidak langsung menahan arah aliran udara itu tentunya pada gaya yang arahnya ke belakang. Begitu juga dengan nozzle. Sementara di kon daripada di belakang turbin ini, kon ini akibat gesekan dia mengarah ke bagian depan, yaitu sekitar 2.419 pound. Nah, sehingga selisih antara vektor ke depan dan belakang 11.158 pound ini merupakan net thrust yang dihasilkan oleh mesin turbojet ini. Oke, kita lanjut ke next slide. Kalau ada pertanyaan silahkan kirimkan di komen link YouTube-nya ya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke pengukuran daya dari pesawat yang menggunakan mesin turboprop. Biasanya untuk pengukuran daya itu menggunakan shaft horsepower. Biasanya di dalam mesin reciprocating atau dalam mesin piston dari gas generator turboprop engine itu digunakan untuk menggerakkan sebuah propeller. Sehingga propeller akan menghasilkan thrust, tentunya akan menggerakkan pesawat tersebut ke depan. Nah, untuk mengukur berapa daya yang dihasilkan dari sebuah sistem, maka kita dapat memonitor gaya turning daripada
poros propeller. Jika engine memproduksi nilai torque pada putaran revolusi per menit, maka powernya atau dayanya sama dengan 2P dikali N dikali T. 2P ini P 3,14, N itu revolution per menit, dan T itu adalah nilai torque-nya. Sehingga ini nilai powernya kalau dijadikan horsepower, maka dia harus dibagi 33.000 karena ada satuan menitnya ini ya. Jadi kalau untuk horsepower dia satuannya bisa dirubah menjadi watt, jadi dalam satuan second nantinya. Baik, kita masuk ke jenis daripada power lainnya, yaitu brake horsepower. Sebenarnya untuk brake horsepower ini sama dengan shaft horsepower. Jadi untuk mengukur shaft horsepower biasanya menggunakan brake dynamometer, sehingga shaft horsepower itu sering disebut juga dengan brake horsepower, dan secara numerical nilai brake horsepower dan shaft horsepower itu bernilai sama. Oke, kita lanjutkan. Lagi nilai daripada equivalent shaft horsepower. Jadi kalau kita berbicara equivalent shaft horsepower ini, maka mesin turboprop itu menggunakan hampir sebagian besar daya gasnya itu untuk menggerakkan turbin, di mana mesin turboprop itu juga dilengkapi dengan free power turbin yang digunakan untuk menggerakkan poros propeller. Nah, biasanya di bagian belakang dari mesin turboprop itu masih ada sisa-sisa daripada daya gas yang keluar melalui exhaust. Jadi selama exhaust itu diarahkan paralel terhadap gaya dorong daripada engine, maka exhaust akan merupakan sebuah komponen yang digunakan dalam penambahan nilai thrust dari thrust propeller yang dihasilkan, sehingga total thrust yang dihasilkan dari engine adalah penjumlahan dari shaft horsepower dari propeller ditambah dengan thrust yang dihasilkan dari exhaust atau yang disebut dengan jet thrust. Makanya kombinasi dua ini, yaitu penambahan dari propeller thrust dan jet thrust ini, yang disebut dengan equivalent shaft horsepower. Di equivalent shaft horsepower sama dengan shaft horsepower ditambah dengan jet thrust. Nah, ketika pesawat ada dalam penerbangan, maka efisiensi propeller harus dimasukkan ke dalam perhitungan. Jadi SHP-nya ini ada faktor efisiensi daripada propeller yang dimasukkan ke dalam perhitungan. Sehingga equivalent shaft horsepower sama dengan shaft horsepower dikali efisiensi propeller ditambah dengan jet thrust. Sekarang kita masuk ke efisiensi. Jadi efisiensi ini ada propulsive efisiensi. Propulsive efisiensi itu fokus terhadap efisiensi engine untuk menggerakkan pesawat terbang di dalam penerbangan. Nah, ada parameter-parameter yang kita kenal, ada PF atau efisiensi propulsif, ada VA aircraft speed, dan VJ adalah exhaust velocity. Jadi ini adalah kecepatan jet ya, sehingga efisiensi propulsi sama dengan 2 dikali V aircraft dibagi dengan V aircraft ditambah dengan V jet, atau bisa kita sederhanakan menjadi 2 dibagi 1 ditambah V jet dibagi dengan V aircraft. Oke, next slide. Oke, sebelum next slide ini ada hal yang harus kita ketahui, ada catatan menunjukkan bahwasanya efisiensi propeller itu fokus terhadap bagaimana sebuah mesin itu mendorong pesawat di udara. Jadi bukan hanya untuk menghasilkan gaya dorong. Jadi itu yang disebut dengan propulsive efficiency.
Oke, baik, kita masuk ke grafik daripada efisiensi propulsi. Jadi kalau kita lihat pada grafik ini, untuk pesawat terbang yang digerakkan dengan menggunakan thrust daripada propeller, maka dia akan mencapai efisiensi pertama kalinya pada kecepatan yang lebih rendah karena mesin turboprop ini menggunakan controllable pitch propeller, di mana ketika pada sudut serang tertentu, apabila memang dapat menghasilkan thrust yang sama namun RPM yang jauh lebih besar, maka aliran udara yang dihisap masuk ke dalam blade itu akan semakin besar, sehingga akan membuat laju aliran massa yang meninggalkan blade akan semakin besar. Oleh karena itu, thrust yang dihasilkan juga akan semakin besar karena nilai m dot-nya atau mass flow rate-nya juga semakin besar. Jadi kalau kita lihat di grafik ini, efisiensi tertinggi maksimum sekitar 80% itu dicapai oleh turboprop pada bentangan kecepatan di antara 300 sampai 400 mile per hour. Lebihnya ada bypass turbojet, ini yang high bypass ratio, di efisiensinya meningkat mulai dari 200 mile per hour sampai ke 680 mile per hour. Sementara untuk yang bypass turbojet yang low bypass ratio semakin meningkat lagi kecepatan efisiensinya pada kecepatan 700 sampai 750 mile per hour. Sedangkan kalau pure turbojet itu akan selalu meningkat efisiensi propulsinya karena memang penggunaannya tidak melihat terhadap spesifik fuel consumption atau konsumsi bahan bakar yang digunakan. Oleh karena itu, efisiensi propulsinya akan semakin meningkat seiring dengan kenaikan kecepatan daripada pesawat terbang itu sendiri. Oke. Sekarang kita masuk ke efisiensi thermal. Jadi efisiensi thermal itu adalah perbandingan kerja net yang dihasilkan dari engine terhadap seberapa besar inputan bahan bakar yang dicampur ke dalam ruang bakar. Jadi artinya maksudnya seberapa besar konversi dari 100% bahan bakar yang disemprotkan di ruang bakar itu dikonversi menjadi kerja bersih atau kerja net dari suatu engine. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini, ini adalah reciprocating engine atau mesin piston, di mana bahan bakar dimasukkan ke dalam sini, terus bagaimana kerja daripada motor itu dapat menghasilkan efisiensi sedekat mungkin dengan nilai 1. Jadi artinya 100% fuel kalau bisa dirubah 100% kerja, tapi itu tidak mungkin karena banyak hal-hal atau parameter lain yang membuat nilai efisiensinya pasti berkurang. Oke, kita lanjutkan ke overall efisiensi. Kalau kita berbicara overall efisiensi, ini adalah hubungan antara propulsive efisiensi dengan thermal efisiensi. Jadi dengan kata lain persamaannya overall efisiensi sama dengan propulsive efisiensi dikali thermal efisiensi. Biasanya efisiensi itu dituliskan dengan tulisan ini namanya, kalau secara visual kita lihat seperti N, tapi ini bukan N, ini huruf Yunani yang kita sebut dengan eta. Jadi eta O ini maksudnya overall, eta ini adalah efisiensi, sama dengan eta P dikali dengan eta TH. Jadi propulsive efisiensi dikali dengan thermal efisiensi. Sebagai contoh sederhana, kalau kita lihat soalnya, ketika sebuah engine mempunyai efisiensi propulsinya 70% dan thermal efisiensinya 40%, maka overall efisiensinya adalah 28%. Jadi ini dihasilkan dari 70% kali 40%. Jadi itu contoh hitungan-hitungan sederhananya. Oke, next kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat grafiknya hubungan antara
propulsive, thermal, dan overall efisiensi variasinya terhadap kecepatan terbang pesawat. Nah, biasanya nilai yang meningkat seiring dengan kecepatan terbang seperti yang dicontohkan sebelumnya yaitu adalah nilai daripada propulsive efficiency. Jadi seiring kenaikan kecepatan pesawat terbang maka propulsifnya akan meningkat. Lalu kebalikannya, seiring peningkatan kecepatan pesawat terbang maka thermal efisiensinya akan mulai turun. Sedangkan overall efisiensinya mulai naik terhadap kecepatan tapi masih dalam persentase di bawah propulsif dan thermal efisiensi. Jadi kira-kira seperti itu eksperimen yang menghasilkan sebuah grafik yang seperti ini. Oke, terus kita masuk ke parameter lainnya yaitu engine compression ratio. Nah, engine compression ratio ini sebenarnya menentukan semakin besar compression ratio, maka dia akan menentukan nilai spesifik fuel consumption-nya. Artinya, semakin naik compression ratio, maka spesifik fuel consumption-nya akan semakin turun. Nah, kalau kita definisikan, engine compression ratio dari sebuah mesin turbin itu didefinisikan sebagai perbandingan tekanan udara yang keluar dari kompresor berbanding dengan tekanan udara yang masuk ke dalam kompresor. Nah, dari segi power terhadap hubungannya dengan compression ratio, yaitu semakin tinggi compression ratio dari sebuah engine, maka akan semakin besar daya yang dihasilkan. Jadi kalau kita lihat yang designation 3 ini, atau angka 3 ini mewakilkan kompresor outlet pressure, sedangkan yang 2 ini di gambar ini merepresentasikan kompresor inlet pressure. Jadi PT3 dibagi PT2 itulah yang disebut dengan kompresor pressure ratio atau sering disingkat dengan CPR. Nah, untuk efisiensi kompresor dan turbin, kebanyakan untuk engine-engine modern saat ini efisiensinya mencapai 80%. Jadi kita lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah efisiensi thermal yang bervariasi terhadap CPR. Dapat kita lihat di sini warna coklat, orange, ini warna apa nih? Jingga, biru gitu. Ini diwakilkan oleh masing-masing suhu ya. Jadi coklat itu 1000 derajat Fahrenheit, orange 1200 derajat Fahrenheit, jingga ungu ya, ungu itu 1400 derajat Fahrenheit dan biru 1600 derajat Fahrenheit. Nah, di sini kita lihat semakin meningkat CPR atau compression ratio-nya, maka untuk suhu 1600 derajat Fahrenheit itu nilai efisiensi thermalnya semakin meningkat. Dan kita lihat yang untuk 1400 juga demikian, namun yang untuk 1200 justru dia sudah mulai menurun. Jadi peaknya itu hanya sampai di CPR 6. Sedangkan kalau untuk yang suhunya lebih rendah di 1000 derajat Fahrenheit, ini peaknya hanya di 5 ya. Compression ratio-nya 5. Kalau yang 1200 di 6, tapi kalau yang 1400 itu naik terus. 1600 juga naik terus, yaitu di atas 8 dia masih mengindikasikan mengalami kenaikan. Itu hubungan antara efisiensi thermal variasinya terhadap kompresor pressure ratio. Oke, next. Sekarang hubungan antara efisiensi turbin dan kompresor versus thermal efisiensi. Nah, ini kita lihat lagi coklat, orange, dan ungu dan biru ini mewakilkan 75%, 85%. Ini kebalik ya, 75%, 80%, 85%, dan 90% efisiensi dari kompresor dan turbin. Nah, hubungannya apa terhadap thermal efisiensi? Bisa kita lihat semakin tinggi compression ratio untuk efisiensi kompresor dan turbin 90%, maka efisiensi thermal seiring dengan kenaikan compression ratio itu akan semakin meningkat. Jadi dapat kita lihat kurvanya semakin meningkat ya. Yang diwakili oleh warna biru. Terus yang 85%,
Kita lihat di sini untuk efisiensi kompresor dan turbinnya, seiring dengan peningkatan compression ratio, efisiensi thermalnya itu sudah mulai menurun. Dan maksimumnya itu ada pada kondisi compression ratio 5, di mana efisiensi daripada kompresor dan turbin itu sudah 85%. Jadi efektifnya hanya di CPR 5. Sedangkan kalau yang 80%, kita lihat yang orange, ini justru thermal efisiensinya mulai turun di CPR 6. Sedangkan maksimumnya ada di 3,5 ya, 3,5 seperti yang terlihat di grafik. Sedangkan yang 75% kompresor dan turbin efisiensinya mengalami penurunan. Artinya apa? Artinya para saintis dan researcher harus memikirkan bagaimana menghasilkan atau mendesain sebuah kompresor dan turbin yang menghasilkan efisiensinya di atas 90%. Karena secara grafik dapat kita lihat semakin tinggi efisiensinya maka thermal efisiensi yang dihasilkan semakin meningkat seiring dengan laju dari kenaikan compression ratio. Oke. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan next. Masuk ke specific fuel consumption. Jadi specific fuel consumption is sometimes called the engine man efficiency. Maksudnya ini adalah konsumsi bahan bakar spesifik ini sering disebut dengan efisiensi yang dibutuhkan oleh manusia, oleh researcher, oleh saintis dan seterusnya. Nah, SFC ini adalah singkatan dari Specific Fuel Consumption yang didefinisikan sebagai perbandingan bahan bakar yang dikonsumsi per pound dari thrust yang dihasilkan. Jadi biasanya satuannya pounds per hour per pound thrust. Jadi seperti itu. Jadi pounds per hour itu melambangkan berapa bahan bakar per jamnya yang dikonsumsi berbanding dengan berapa pound thrust yang dihasilkan seiring dengan laju konsumsi bahan bakar yang dilakukan. Nah, specific fuel consumption itu berbanding terbalik dengan efisiensi. Dengan kata lain, semakin rendah specific fuel consumption, maka akan semakin tinggi efisiensinya. Jadi artinya specific fuel consumption adalah konsumsi bahan bakar spesifik. Jadi kalau semakin sedikit penggunaannya bahan bakar tersebut, maka efisiensinya akan semakin tinggi. Makanya dia berbanding terbalik antara efisiensi dan specific fuel consumption. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, satuan SFC pada pure jet engine itu adalah pounds per hour pound thrust, atau pada turbojet engine adalah pounds per hour per shaft horsepower atau SHP ya. Nah, yang perlu diketahui bahwasanya specific fuel consumption itu mulai meningkat setelah jatuh pada nilai minimum di mana pesawat itu terbang pada kecepatan yang jauh lebih tinggi. Jadi ada pada suatu titik SFC-nya akan meningkat tajam di mana kecepatannya sudah melampaui batas maksimum dari kecepatan efektif di mana efisiensinya sangat optimum pada titik tersebut. Nah, kenapa demikian? Karena akibat dari pengaruh RAM yang mengakibatkan peningkatan aliran massa udara yang masuk ke dalam engine sehingga meningkatkan laju bahan bakar yang akan masuk juga ke ruang bakar. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi selain SFC itu dikendalikan oleh engine power limiter, di mana engine power limiter ini maksudnya adalah membatasi daya engine yang mengontrol. Oke, sip. Oke, Pak. Jadi engine power limiter itu akan mengendalikan berapa maksimum bahan bakar yang harus dialirkan ke combustion chamber untuk mencegah terjadinya overspeeding atau mencegah terjadinya hentakan yang terjadi biasanya pada kompresor ya. Jadi kalau overspeed kompresornya
itu biasanya akan mengalami yang kita sebut dengan kompresor stall. Jadi harus dibatasi dengan menggunakan flat rate power limit. Jadi kira-kira demikian. Sehingga kalau kita mendefinisikan dalam bentuk persamaan, maka thrust specific fuel consumption itu sama dengan m dot dibagi dengan thrust atau install thrust. Jadi m dot to mass flow rate, T itu adalah install engine thrust. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita lihat di sini grafiknya hubungan antara specific fuel consumption dan efisiensi terhadap variasi daripada kecepatan terbang pesawat. Jadi seiring dengan peningkatan kecepatan pesawat, arahnya ke sini, sebentar saya tulis dulu arahnya ke sini, maka efisiensi itu akan naik sampai pada nilai titik tertentu. Setelah melewati titik tertentu, maka efisiensinya akan turun. Karena efisiensi berbanding terbalik dengan SFC, maka kalau efisiensinya naik, maka SFC-nya polanya dia turun. Namun pada titik tertentu dia akan naik. Jadi pola daripada grafiknya seperti ini karena dia merefleksikan berbanding terbalik. Kita masuk ke thrust factor. Nah, kalau kita berbicara rumus thrust dari engine yang sudah kita bahas sebelumnya, maka thrust itu sama dengan m dot kali Vz kali V kurang V inlet atau V aircraft ya. Nah, di sini kenapa saya menampilkan tabel International Standard Atmosphere? Karena di m dot ini mass flow rate ini dipengaruhi oleh nilai rho dikali V dikali A. Jadi nilai mass flow rate itu akan selalu dipengaruhi oleh nilai tekanan. Semakin tinggi ketinggian maka tekanannya pasti akan semakin turun. Kita ambil satuannya yang PSI ini ya. Jadi dari 0 14,7 PSI sampai naik dia akan turun, tentunya akan mempengaruhi nilai thrust. Lalu selain itu juga ada kecepatan V. Kecepatan ini pengaruhnya di V inlet. Jadi seberapapun kecepatan itu akan mempengaruhi nilai thrust yang dihasilkan. Jadi di sini ada tekanan, ada kerapatan sebenarnya. Tadi harusnya kerapatan ya, bukan tekanan. Karena ini rho ya. Rho bukan P. Oke, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya ya silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Oke, kita sekarang masuk ke variasi daripada gaya dorong yang hubungannya terhadap ketinggian, temperatur, dan kecepatan terbang. Nah, di sini ada sebuah grafik yang berhubungan antara outside air temperature atau OAT dengan net thrust. Di sini ada DEC, ini bukan Desember ya, tapi decrease, ada STD ini standar, ada INC ini increase. Jadi kalau kita lihat outside air temperature atau temperatur udara luar ini terbagi menjadi 3 variasi. Ada yang turun, ada yang standar sesuai dengan standar D maksudnya. Kalau yang decrease ini biasanya cuacanya lagi mendung atau hujan, kalau increase biasanya lagi terik. Nah, di sini kita lihat ketika sebuah pesawat itu terbang pada altitude yang konstan, RPM yang konstan dan airspeed yang konstan, maka seiring dengan kenaikan temperatur maka net thrust-nya akan berkurang. Nah, berkurangnya tentunya akibat dari hubungan antara temperatur dengan kerapatan. Kenapa? Karena kalau temperaturnya naik, maka kerapatannya akan berkurang. Kerapatan berkurang, maka mass flow rate atau laju aliran massanya juga berkurang, sehingga akan mempengaruhi nilai net thrust atau thrust gaya dorong bersih yang dihasilkan dari sebuah engine. Jadi itu maksudnya dari grafik tersebut ya. Oke, kita lanjut ke hubungan antara thrust dengan altitude. Jadi
Di sini seiring dengan kenaikan altitude maka net thrust-nya akan berkurang, dan ini juga dikaitkan dengan kerapatan juga. Jadi kira-kira seperti itu pengertian dari grafik tersebut. Oke, terus ada lagi variation with true airspeed. Jadi true airspeed-nya meningkat, net thrust-nya turun kalau dia tidak menggunakan RAM. Tapi kalau dengan menggunakan RAM, maka seiring dengan kenaikan net thrust-nya akan semakin besar. Jadi untuk peningkatan kecepatan pesawat terbang tanpa RAM effect itu akan menyebabkan momentum drag di dalam thrust formula itu akan meningkat, sehingga akan mengurangi gaya dorong yang terjadi pada pesawat terbang. Baik, kita masuk ke engine rating. Di engine rating ini ada parameter yang disebut dengan flight rating, di mana flight rating ini adalah suatu kondisi ketika temperatur udara luar itu naik pada pengaturan throttle maksimum, maka tentunya engine thrust atau gaya dorong daripada engine akan meningkat sampai ke batasan thrust yang diizinkan oleh manufaktur. Maka kondisi ini sering disebut dengan flat rate thrust atau laju gaya dorong yang konstan, dan biasanya dinyatakan dengan kondisi maksimum ambient temperature allow, artinya maksimum temperatur udara luar yang diizinkan yaitu pada thrust 42.000 pound pada suhu 59 derajat Fahrenheit. Nah, jika outside air temperature di atas 59 derajat Fahrenheit, maka sering kondisi ini disebut dengan king point atau corner point. Artinya kondisi ini engine akan melampaui batas daripada maksimum AGT-nya, sehingga tentunya temperatur akan dibatasi. Jadi seperti ini kita lihat corner point itu ada di kondisi sini. Terus di sini ada kondisi nilai daripada thrust, ya. Ini nilai daripada temperatur. Temperaturnya naik, maka thrust-nya ini akan konstan terus sampai ke batas maksimum. Terus ini turbin inlet, turbin entry, temperatur entry turbinnya konstan, maka thrust yang diizinkan itu malah lebih turun. Nah, jadi itu maksudnya hubungan antara ambient temperatur dengan temperatur entry turbin atau thrust. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke engine power rating. Jadi untuk setiap mesin turbin gas, apakah itu turbojet dan turbofan, maka biasanya laju thrust-nya itu diistilahkan dengan engine pressure ratio atau fan speed-nya. Itu untuk turbojet dan turbofan. Sedangkan kalau untuk turbo shaft atau turboprop itu biasanya menggunakan satuan shaft horsepower dengan mengikuti kategori sebagai berikut, yaitu ada take off, ada maximum continuous, ada maximum climb, maximum cruise, dan idle. Jadi ini adalah performa dari flight envelope atau selubung terbang dari sebuah pesawat terbang yang ditenagai oleh mesin turbin gas. Nah, untuk kepentingan sertifikasi, maka pihak manufaktur engine harus mendemonstrasikan terhadap pihak regulator, bisa saja FAA atau CA ataupun mungkin DKPPU, apabila ada perusahaan manufaktur engine di Indonesia, dia harus membuktikan kepada pihak regulator misalnya, dan memastikan bahwasanya mesin itu mampu menghasilkan thrust pada tingkatan tertentu atau juga shaft horsepower-nya pada interval waktu yang telah ditentukan dan tetap menjaga kelaikannya dan umurnya yang
layak pakai untuk pengguna daripada pesawat terbang tersebut. Jadi artinya sebelum engine itu dipasarkan atau dijual, maka dia harus memenuhi dulu sertifikasi dari pihak regulator. Baik, engine ini untuk ratingnya itu dapat ditemukan pada type certificate datasheet, di mana rating ini diklasifikasikan dalam berbagai jenis. Yang pertama itu ada take off weight thrust atau gaya dorong pada saat kondisi take off namun dalam kondisi basah. Jadi definisinya kondisi basah ini ada sebuah sistem yang disemprotkan ke dalam engine, yaitu water injection, dan batasan waktunya dibatasi, dan hanya pengoperasian ini digunakan pada pengoperasian take off. Jadi itu yang disebut dengan take off weight thrust. Ada lagi dengan yang disebut dengan take off dry thrust, yaitu pemanfaatan gaya dorong pada saat take off pada kondisi yang kering atau tanpa adanya water injection. Sedangkan kita lanjutkan untuk maximum continuous thrust. Jadi rating ini tidak memiliki batasan waktu, namun hanya digunakan pada saat situasi emergensi yang biasanya discretion itu sesuai dengan keputusan pilot. Sebagai contoh, apabila selama satu engine itu mati pada saat pengoperasian cruising. Jadi inilah yang disebut dengan maximum continuous thrust. Jadi tanpa batasan waktu pada kondisi yang emergensi dan pada keputusan pilot apabila salah satu engine mati selama pengoperasian cruising. Oke, kita lanjutkan ke maximum climb thrust. Jadi ini adalah gaya dorong tanjakan maksimum, di mana ini tidak ada batasan waktunya dan biasanya dipakai untuk pengoperasian pesawat pada tanjakan normal menuju ke ketinggian cruising ataupun menuju ke perubahan ketinggian. Nah, rating ini biasanya disebut dengan maximum continuous. Terus next, maximum cruise thrust. Rating ini didesain yang digunakan pada saat cruising normal sesuai dengan keinginan pilot. Sedangkan idle speed ini adalah pengaturan power yang biasanya tidak dikategorikan ke dalam power rating. Namun idle speed ini sering disebut dengan pengaturan thrust yang paling terkecil digunakan untuk kepentingan di ground ataupun selama pengoperasian penerbangan. Jadi itu mengenai power rating yang kita bahas hari ini. Mungkin ini slide terakhir ya. Jadi mohon untuk kisi-kisi UTS itu ada di contoh slide berikutnya. Ini adalah contoh soal-soal yang tolong rekan-rekan kerjakan dulu. Jadi ada thrust jet engine, ini mencari thrust dari mesin jet, ini persamaannya. Ini juga termasuk persamaannya, ini net force atau gaya dorong netnya, ini thrust horsepower-nya. Jadi ini maksudnya terkonversi ya, dari Fn ke thrust horsepower, ini cara konversinya. Nah, ini data-datanya, silakan dilihat dan dipastikan bahwasannya parameter yang bekerja satuannya sudah sama. Nah, next, begitu juga dengan ini untuk shaft horsepower, berarti untuk mesin turboprop. Ini ada keterangannya di atas, rekan-rekan baca dulu, terus baru dilihat persamaannya, terus baru dilihat soalnya, baru bisa dikerjakan. Terus ini juga untuk mencari propulsive efficiency, ini juga bisa rekan-rekan lihat persamaan yang digunakan dan juga soalnya, lalu bisa diselesaikan. Begitu juga dengan ini juga dilihat dulu persamaannya, dibaca soalnya baik-baik,
lalu ini pasti bisa dikerjakan. Jadi ini ada 4 soal yang saya berikan dan tentunya mudah akan keluar di UTS tapi dengan bentuk yang berbeda. Jadi rekan-rekan silahkan dipahami betul-betul mengenai 4 soal yang saya berikan. Mungkin demikian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya cukupkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.